Saya kalau ada Abah Imam tuh enak. Jadi saya tinggal materi 10 menit. Sisanya kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi barakatihi fid darin amin. Aduh iya, belum tawassul ya. Syadallah Syekh Muhammad bin Wahya Syekh Ahmad bin Hasan Jami'an Syekh Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Faslun fi mujibil ghusli. Ya. Sekarang yang akan saya terangkan itu tentang apa-apa yang mewajibkan terhadap mandi ya. Jadi mandi itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Mandi yang sunnah ya banyak. Ya kita mau ngapain apa saja sunnah mandi. Kenapa? Karena untuk membersihkan badan kita. Ada yang wajib itu mandi itu wajib gara-gara yang akan diterangkan nanti. Nah, mandi itu apa? Ya, mandi itu apa? Sayalanuhu ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Jadi mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat tertentu. Itu mandi. Nah, jadi seluruh anggota badan ini itu diratakan dengan air, itu namanya mandi. Kemudian, nah, walladzi yujibul ghuslah sittatu asya'ah. Nah, perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Dari 6 perkara itu, salasatun minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Itu 3 itu. Nah, jadi dari 6 itu ada 3 khusus laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian wa salasatun takhtassu bihan nisa. Nah, ada 3 lagi itu khusus perempuan. Nah, itu. Jadi laki-laki dan perempuan, yang umum untuk laki-laki dan perempuan itu ada 3. Nah, 3-nya lagi khusus untuk perempuan. Nah, yang laki-laki dan perempuan ya, itu apa saja? Yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 benda yang sudah disunat. Nah, itu kalau bahasa ulama. Lebih tepatnya itu adalah jima atau berhubungan laki-laki dan perempuan. Berhubungan laki-laki dan perempuan itu walau bi ghairi khurujil mani, sekalipun tanpa keluarnya mani. Kalau sudah berhubungan itu tetap mewajibkan mandi ya. Kemudian berhubungan itu kenapa bisa mewajibkan mandi? Nah, ternyata itu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya bagi orang yang setelah melakukan hubungan itu wajib mandi, itu ada hikmahnya. Tapi sebelum itu juga ada sunnah-sunnah bagi orang yang setelah melakukan hubungan. Apa itu? Dia itu sunnah ghuslul farji. Atau apa itu? Membasuh farjinya atau membasuh kemaluannya. Jadi setelah melakukan basuh kemudian wudu ya. Kenapa? Karena kalau belum melakukan 2 perkara ini, dia makruh melakukan aktivitas yang lain ya. Jadi ada sebuah hadis diceritakan mana? Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi ila anqal kana idza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-salati qabla ayyanama. Bahwasanya Rasulullah ketika hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, itu beliau wudu dulu kemudian tidur.
Artinya sebelum tidur itu beliau wudhu dulu. Nah, kemudian oleh ulama ditafsiri lagi dari hadis ini apa? Hasilul ahadis kulluha annahu yajuzu lil junub ayyanama wa ya'kula wa yashrabu wa ayyanama wa ya'kula wa yashraba wa yujami'a qabla al-ihtisal. Nah, boleh bagi orang junub tidur, kemudian makan juga boleh, minum boleh, dan jima lagi juga boleh sebelum mandi lagi, tapi dengan syaratan tadi, ya, basuh dulu barangnya dan wudhu. Dua ini itu menjadi catatan. Kalau belum melakukan dua ini, maka makruh melakukan aktivitas yang lain. Jadi semisal bapak-bapak, ibu-ibu habis melakukan hubungan atau keluar mani, ya, ingin makan atau ingin masak, ibu-ibu ingin nyiapkan sarapan sahur misalkan, sebelum sahur sahur dulu, kemudian sahur makanan misalkan. Ada sahur dua mungkin bagi yang suami istri, ya. Satunya pertama sahur yang lain, kemudian baru sahur untuk puasa. Nah, sebelum menyiapkan santap sahur yang kedua itu sunnah, kalau tidak mau mandi dulu, dia harus bagaimana? Basuh dulu kemaluannya, kemudian wudhu, baru melakukan aktivitas yang lain. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan itu makruh hukumnya. Itu hikmahnya. Itu asal usulnya. Hikmahnya itu apa? Ya. Hikmahnya itu adalah itu disebabkan ada kelezatan yang menjalar ke sekujur apa ya bahasanya ya yang enak, seluruh anggota badan, ya. Jadi biasanya orang kalau berhubungan, ya, itu pasti kan ada kenikmatan, ya, yang menyebar ke seluruh anggota badan. Nah, disitulah salah satu alasan kata ulama kenapa orang itu diwajibkannya mandi setelah melakukan hubungan. Nah, itu hikmahnya. Nah, kemudian yang kedua dari perkara yang mewajibkan mandi itu adalah inzalun ay khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Kalau kita keluar mani, baik itu bijimain dengan cara dijima, au bi ghairihi atau dengan tanpa jima. Contohnya apa? Kita melihat sesuatu yang membuat kita keluar mani, nah itu juga mewajibkan mandi. Kemarin 2 hari yang lalu sudah dijelaskan ada tiga benda yang keluar dari kemaluan kita. Apa? Yang pertama mani, yang kedua madhi, yang ketiga adalah wadi. Kemarin juga sudah dijelaskan mani itu apa, madhi itu apa, wadi itu apa. Kalau mani mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudhu. Kalau madhi dan wadi itu membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi, ya. Dan statusnya pun beda. Kalau madhi dan wadi itu najis, kalau mani itu suci, ya, itu. Jadi misalkan pakaian kita kena mani, kalau mani, ya, ini asli mani, itu masih bisa dipakai untuk melakukan sholat. Tapi kalau sudah kena madhi dan wadi, tidak boleh, karena itu sudah najis. Itu tentang keluar mani. Kemudian juga ada hikmah kenapa orang itu wajib mandi sebab keluar mani, ya. Dulu para sahabat itu pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mana? Kata sahabat itu, kenapa Allah mewajibkan mandi sebab keluar mani atau sebab junub, tapi kita tidak diperintah untuk mandi sebab kencing atau keluar kotoran, kata sahabat. Padahal kotoran atau mani itu lebih najis daripada mani. Sedangkan kita tahu mani tidak najis, tapi kencing dan kotoran itu najis. Nah, apa jawaban Rasulullah? Itu
bentuk rasa syukurnya umat atas apa yang Allah berikan nikmat. Nikmatnya apa? Nikmat berupa kelezatan yang menimpa pada orang itu. Artinya ketika orang itu keluar mani, biasanya ada nikmat tersendiri bagi orang yang keluarnya. Sehingga disitulah itu ada rasa syukur dari seorang umat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tadi itu, ya. Kemudian juga yang ketiga apa? Yaitu al-maut. Artinya laki-laki dan perempuan tetap diwajibkan dimandikan. Kalau ada jenazah, ya ini sudah tahu semualah, sudah tahu semua. Artinya kalau ada jenazah, ada orang meninggal, maka sunnah orang itu bukan sunnah, wajib dimandikan. Yang tidak wajib dimandikan itu siapa? Matinya mati syahid. Ya. Contohnya mati syahid ya orang berperang lah, paling gampang. Contoh orang meninggal yang tidak usah dimandikan, meninggal dalam keadaan berperang. Nah, ya, karena kalau dijelaskan kata-kata syahid itu panjang. Syahid itu ada syahid peperangan, ada syahid seperti ini, ada syahid seperti ini, ya panjang keterangannya. Kemudian wasalah satu takhtassu bihan nisa. Kita masuk ke yang tiga perkara tadi yang mewajibkan mandi khusus perempuan, yaitu apa? Yang pertama adalah haid. Apa itu haid? Darah yang keluar dari seorang perempuan minimal umurnya 9 tahun. Kemudian juga yang kedua adalah nifas, yaitu apa? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang ketiga adalah melahirkan, yaitu yang melahirkan itu pasti mewajibkan mandi. Itu saja tentang perkara yang mewajibkan mandi.